Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang limit diketahinggaan. Ini sebuah bentuk aplikasi dari limit diketahinggaan. Ada grafik tentang penjualan mobil listrik di Amerika. Nah, setiap tahunnya mulai dari 2015, 2016, 2017 sampai seterusnya, nah itu penjualan mobil listrik di Amerika meningkat. Nah, itu bisa jadi jumlahnya itu sampai tak terhingga. Sangat banyak sekali kalau dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, definisi limit menuju diketahinggaan. Yang kedua, sifat-sifat limit menuju diketahinggaan. Sedangkan yang ketiga, menentukan limit fungsi diketahinggaan. Kita coba bagian yang pertama, yaitu definisi limit menuju diketahinggaan. Misalkan f adalah satu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang terbuka dari C sampai tak hingga, atau selang terbuka dari negatif tak hingga sampai C. Maka dapat kita lihat bentuk limit fx untuk x-nya menuju tak hingga nilainya akan sama dengan L. Itu artinya jika untuk nilai x yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Sedangkan bentuk limit fx untuk x menuju negatif tak hingga nilainya adalah L. Artinya, jika untuk nilai x yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat limit menuju diketahinggaan. Nah, sifat-sifat ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi diketahinggaan, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Sifat yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n untuk x menuju tak hingga nilainya sama dengan tak hingga. Dan limit x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga nilainya adalah negatif tak hingga. Itu artinya jika bilangan bulat positif berpangkat bilangan ganjil, nilainya akan positif. Nah, jika bilangan bulat negatif, jika bilangan negatif berpangkat bilangan bulat ganjil, nah nilainya akan negatif. Sifat yang kedua, untuk n bilangan bulat genap, maka limit x pangkat n untuk x menuju tak hingga nilainya adalah tak hingga. Dan limit x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga nilainya adalah negatif tak hingga juga. Kemudian kita lihat sifat yang ketiga. Untuk n bilangan asli, maka limit 1 per x pangkat n untuk x menuju tak hingga nilainya adalah 0. Dan limit 1 per x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga nilainya juga 0. Artinya, jika 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, nilainya akan menghampiri nilai 0. Dan juga jika sebuah bilangan dibagi oleh bilangan negatif yang sangat besar sekali, maka nilainya juga akan mendekati nilai 0. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah menentukan nilai limit fungsi diketahinggaan. Kita akan tentukan nilai limit fungsi. Ada fungsi polinomial, ada fungsi rasional, ada fungsi irasional, dan ada fungsi trigonometri. Untuk yang pertama,
menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan variabel pangkat tertinggi dari fungsi polinomial tersebut. Langkah yang kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Sedangkan langkah yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Berikutnya kita lihat contoh bentuk fungsi polinomial. Tentukan nilai limit dari 5x pangkat 7 kurang x pangkat 4 ditambah 9 untuk x menuju tak hingga. Kita temukan dulu variabel pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 7. Kemudian kita faktorkan dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi, sehingga menjadi limit x pangkat 7 dikali 5 kurang 1 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga. Berikutnya, bentuknya kita pecah. Kita gunakan sifat limit x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga dikali limit 5 dikurang 1 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga. Nah, ini ada sifat limit yang ketiga tadi ya. Jadi limit 1 per x pangkat n untuk x menuju tak hingga nilainya adalah 0. Maka hasil dari atas, jika kita substitusikan tak hingga pangkat 7 hasilnya adalah tak hingga. Kemudian limit 5 untuk x menuju tak hingga nilainya adalah 5. Kemudian limit 1 per x pangkat 3 untuk x menuju tak hingga nilainya adalah 0 ditambah 9 kali limit 1 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga. Nah, ini nilainya juga 0. Maka hasilnya adalah tak hingga dikali 5 sama dengan tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan nilai limit 5x pangkat 7 kurang x pangkat 4 ditambah 9 untuk x menuju tak hingga adalah tak hingga. Yang kedua, kita akan menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasional tersebut. Ingat pada penyebut ya. Yang kedua, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel pangkat tertinggi tersebut. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Contoh bentuk fungsi rasional. Tentukan nilai limit dari 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1 untuk x-nya menuju tak hingga. Nah, Anda semua coba kita selesaikan bersama. Pertama kita coba substitusi langsung x menuju tak hingga. Kita ganti semua variabel x dengan tak hingga. 2 kali tak hingga pangkat 4 ditambah 3 kali tak hingga pangkat 2 dibagi 5 kali tak hingga pangkat 4 ditambah 1. Hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Ini merupakan bentuk tak hingga. Kita akan temukan hasil limit ini dalam bentuk bentuk. Kita akan menentukan limit fungsi rasional. Kalikan fungsi dengan bentuk sekawannya sehingga diperoleh fungsi rasional. Yang kedua, tentukan nilai limit seperti langkah-langkah
Kalau kita lakukan dengan substitusi langsung, kita ganti X dengan tak hingga, maka kita dapatkan tak hingga kurang tak hingga. Ini juga bentuk tak tentu. Kita akan berusaha menemukan nilai limit ini dengan bentuk tentu. Langkah-langkahnya, pertama bentuk ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Limit akar X kuadrat tambah X tambah 5 dikurang akar X kuadrat kurang 8X tambah 3 dikali dengan akar X kuadrat tambah X tambah 5 per ditambah akar X kuadrat kurang 8X tambah 3 dibagi akar X kuadrat tambah X tambah 5 ditambah akar X kuadrat kurang 8X tambah 3 dengan X menuju tak hingga. Maka kita dapatkan bentuk rasional seperti ini. Bentuk ini kita bisa sederhanakan. X kuadrat dikurang X kuadrat habis X ditambah 8X 9X 5 dikurang 3 2 dibagi akar X kuadrat ditambah X ditambah 5 ditambah akar X kuadrat kurang 8X tambah 3 untuk X menuju tak hingga. Berikutnya hasil terakhir kita dapatkan tadi 9X ditambah 2 dibagi akar X kuadrat tambah X tambah 5 ditambah akar X kuadrat kurang 8X tambah 3 untuk X menuju tak hingga. Nah, langkah-langkah untuk fungsi rasional. Pertama tadi temukan pangkat tertinggi penyebutnya. Karena ini berada di bawah tanda akar, maka pangkat tertingginya adalah X. Jadi pembilang dan penyebut kita bagi dengan X atau dikali dengan seper X. Hasilnya 9X dibagi X ditambah 2 dibagi X. Nah, ini semua komponen dibagi dengan X kuadrat karena berada di dalam tanda akar. Hasilnya adalah 9 ditambah 2 per X. Ini di bawah penyebutnya 1 ditambah seper X ditambah 5 per X kuadrat ditambah akar 1 dikurang 8 per X ditambah 3 per X kuadrat. Kemudian X menuju tak hingga kita substitusikan. Kita ganti X dengan tak hingga. Seperti sifat tadi ya. Jadi kita dapatkan 9 ditambah 0 dibagi 1 ditambah dibagi akar 1 ditambah akar 1, yaitu 9 per 2 atau 4,5. Bentuk yang keempat yaitu limit fungsi trigonometri tak hingga. Nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri terdapat pada sifat yang ketiga tadi, yaitu limit 1 per X pangkat N untuk X menuju tak hingga nilainya adalah 0. Dan juga limit dari 1 per X pangkat N untuk X menuju negatif tak hingga nilainya juga 0. Contohnya, kita akan tentukan nilai limit sin 2 per X dibagi 3 per X untuk X menuju tak hingga. Dengan substitusi langsung, kita dapatkan limit sin 2 per X dibagi 3 per X untuk X menuju tak hingga. Kita ganti X dengan tak hingga. Sin 0 per 0, hasilnya adalah 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Kita akan mencari bentuk tentu dari limit trigonometri ini. Maka kita akan gunakan sifat-sifat limit trigonometri. Kita
kita akan gunakan sifat limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sifatnya adalah limit X menuju 0 dari sin X dibagi X. Nilainya adalah 1. Kemudian kita misalkan seper X itu sama dengan P. Maka X sama dengan seper P. Jika X menuju tak hingga, maka seper P juga menuju tak hingga. Akibatnya kita dapatkan P itu akan menuju seper tak hingga. 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, hasilnya mendekati nilai 0. Maka limit di atas dapat kita rubah menjadi limit sin 2P dibagi 3P untuk P menuju 0. Kita buat bentuknya sehingga kita bisa gunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini kita selesaikan. Limit P menuju 0 dari sin 2P dibagi 3P. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 2P per P per 2P. Kemudian kita sederhanakan limit P menuju 0, kita rubah letaknya. Sin 2P dibagi 2P dikali 2P per 3P. Nah, ini kita bisa lakukan pencoretan. Nah, ini hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali 2 per 3 sama dengan 2 per 3.